Pemirsa, untuk membahas kebijakan PPKM Darurat Jawa Bali sudah bergabung bersama kami Pimret Katadata.id, Yura Syahrul. Selamat pagi Bang Yura. Selamat pagi, Mbak. Baik, Bang Yura, ini Presiden kan telah mengumumkan pemberlakuan PPKM Darurat pada 3 sampai 20 Juli mendatang. Nah, apakah ini akan efektif menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia menurut Bang Yura? Ya, terima kasih, Mbak. Ya, sebenarnya kalau kita ngelihat PPKM darurat ini memang sebagai sebuah upaya ya. Jadi kalau ditanyakan apakah efektif, kita harapkan tentunya gitu ya, ini bisa lebih efektif karena gimana pun juga penyebaran COVID ini kan lebih banyak utamanya itu kan lebih disebabkan oleh mobilitas orang ya. Nah, PPKM darurat ini yang kita lihat itu kan memang bagaimana membatasi orang untuk kemudian tidak pergi ke kantor, membatasi orang untuk tidak ke mall, dan tidak keluar rumah. Jadi tentunya dengan PPKM darurat ini harapannya mobilitas masyarakat itu turun drastis sehingga penyebaran COVID-19 ini yang dalam sepekan dua pekan terakhir ini sangat tinggi itu bisa segera turun gitu ya, angka positifnya. Saya kira seperti itu. Baik, lalu kenapa pemerintah ini tidak mau memberlakukan lockdown total? Apakah karena alasan ekonomi atau ada alasan lainnya menurut Bang Yura? Eh, Kalau menurut saya sih ya seperti juga pernah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi antara lockdown, PPKM mikro, PPKM darurat ataupun juga kita dulu di awal pandemi itu mengenal ada PSBB itu ya semacam sebuah istilah-istilah aja gitu ya yang memang walaupun semacam istilah aja itu memang perbedaannya itu adalah cuma di kewenangan aja. Siapa yang menentukan kebijakan ketika PSBB itu lebih banyak ditentukan oleh pemerintah daerah. Kemudian kalau PPKM mikro itu kewenangannya itu tuh oleh pemerintah pusat, termasuk juga dari sisi anggarannya. Tapi praktek di lapangannya, saya pikir PPKM darurat ini itu sudah semacam sudah mendekati lockdown karena memang kemudian kantor ditutup kecuali untuk yang penting-penting begitu ya. Kemudian pusat perbelanjaan atau mall pun ditutup begitu. Kemudian juga transportasi juga sangat dibatasi. Jadi menurut saya sih ya PPKM darurat ini ya sudah medium lockdown lah ya kalau Jadi kita mendekati mengenal lockdown gitu ya Bang? karantina wilayah. Kalau lockdown itu mungkin itu orang lebih dibatasi lagi, tapi ini sudah mirip dengan lockdown sih sebenarnya. Benar sih. Mungkin ini karena beda nama aja gitu ya Bang. Lalu kenyataan ini Bang, kita balik lagi tadi sempat disinggung juga kan soal aturan PPKM darurat ini, mall ditutup, balik lagi ke ekonomi gitu Bang. Kenyataannya ada perusahaan yang gulung tikar dan PHK. Apakah itu bukan bukti kalau misalnya pandemi itu berdampak terhadap ekonomi? Ya, sudah pasti ya, karena ibaratnya ketika pandemi, kemudian aktivitas atau kegiatan dibatasi, eh, orang yang biasanya keluar rumah untuk bekerja itu kemudian tidak bisa, walaupun bekerja itu bisa dari rumah, work from home gitu ya. Tapi realitanya adalah masyarakat Indonesia itu kebanyakan itu tuh kan sifatnya itu masih kerja yang sifatnya itu tuh informal begitu ya, sehingga dia harus keluar rumah untuk kemudian bisa mendapatkan penghasilan. Di sisi yang lain juga dengan ditutupnya restoran, mall itu kan tempat pusat dari orang berusaha kan gitu loh. Sudah otomatis itu akan menimbulkan dampak berantainya itu tuh ke kondisi orang tidak mendapatkan penghasilan, kemudian ujung-ujungnya kan pasti akan ke perusahaan karena mereka tidak mendapatkan revenue gitu ya. Tapi menurut saya sih ya dampak terhadap ekonomi itu tuh pasti ada dari kebijakan menekan pandemi ini. Cuman kan persoalannya adalah mau sampai berapa lama kita akan terus tertekan ekonominya begitu ya. Apakah mau terus berlarut-larut seperti setahun terakhir ini kita masih dari kuartal 2 2020 sampai ke kuartal 1 2021 ekonomi kita itu kan minus, kontraksi.
resesi begitu. Apakah ini akan terus berlarut-larut dengan penanganan yang tidak begitu ketat, atau kita ketatkan sekarang, tapi itu kemudian mungkin hanya terjadi pada satu kuartal aja ekonomi kita memang akan minus. Itu sebuah pilihan sih, dan saya pikir uh, uh, lebih baik untuk kemudian penyelesaian ini bisa lebih tuntas dan tidak berlarut-larut. Baik, baik. Lalu Bang Yura, ini kan pemerintah ingin menyelamatkan dua-duanya begitu, menyelamatkan kesembuhan atau keselamatan rakyat juga dengan ekonominya. Nah, adakah negara-negara yang memang sudah melakukan lockdown total tapi ekonominya bisa berjalan begitu, Bang? Ya, itu kita ada beberapa contoh ya. Hmm. Kata data juga beberapa pekan lalu juga menurunkan artikel soal analisis data yang menunjukkan bahwa ada beberapa negara, kita nggak usah jauh-jauh ya, di Asia Tenggara saja, di mana kasusnya juga di awal tahun ini tinggi begitu. Tapi kemudian ekonominya, toh buktinya bisa lebih cepat pulihnya. Contohnya itu kayak misalnya Vietnam begitu ya, pernah melakukan lockdown di tahun lalu, dan mereka kembali melakukan lockdown terbatas di beberapa provinsinya pada Februari 2021 begitu, karena angka kasusnya itu tinggi. Tapi toh data terakhir itu di Vietnam itu pertumbuhan ekonomi kuartal satunya sudah positif 4,48% ya. Bahkan ekonomi mereka itu sudah positif itu semenjak kuartal 2 2020, semenjak pertengahan tahun lalu gitu kan gitu. Kemudian contoh yang keduanya lagi itu Singapura gitu. Singapura juga beberapa kali melakukan lockdown begitu, ekonominya juga sempat terjun bebas di kuartal 2 2020 ketika pertama kali COVID-19 itu ya di awal-awal masa COVID-19 ya. Ekonominya itu tuh Singapura itu di kuartal 2020 itu sempat minus 13,3%, tapi kemudian dia bisa recovery, dan di kuartal 1 2021 itu sudah plus 1,3% gitu ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kekhawatiran bahwa lockdown atau apapun lah istilahnya, pengetatan kegiatan itu, kalau itu bisa dijalankan secara konsisten dan ibaratnya disiplin tegas begitu, mestinya sih ekonomi suatu negara atau ekonomi kita begitu itu walaupun di masa itu terpengaruh, tapi kemudian ketika itu selesai itu bisa lebih cepat recovery-nya, sementara angka kasus COVID-nya ini pun juga menjadi segera bisa diredam ataupun tidak tinggi lagi gitu. Saya kira seperti itu. Baik, jadi intinya lockdown dulu, benar-benar lockdown total, sebentar ekonomi turun sebentar, habis itu untuk jangka panjang kita bisa pulih lagi ekonominya gitu ya Bang Yura. Nah kira-kira nih Bang Yura, bisa nggak Indonesia itu seperti Vietnam, seperti tadi yang Bang Yura sampaikan tadi? Ya, memang kita nggak bisa mengimplikasikan persis seperti itu ya. Apalagi kalau kita membandingkan Indonesia dengan Vietnam atau Singapura yang negaranya juga secara size-nya itu juga lebih kecil. Kemudian kita ini kan juga negara kepulauan gitu. Tapi intinya sebenarnya adalah bagaimana kemudian dibuat sebuah kebijakan yang lebih ketat, yang lebih konsisten, dan eksekusi di lapangannya itu tuh beneran dilakukan sesuai dengan aturan yang dibuat di atasnya, begitu kan. Kemudian yang terpenting lagi sebenarnya dari lockdown ini pun dari pengetatan aktivitas ini adalah bagaimana pemerintah juga harus siap ketika kemudian terjadi pengetatan ini itu untuk mensupport masyarakat begitu, karena ya seperti tadi saya sampaikan bahwa banyak masyarakat kita ini masih bekerja di sektor informal, tapi kemudian dia tidak bisa bekerja begitu. Pemerintah harus menyiapkan bantuan-bantuan, dan yang saya dengar untuk PPKM darurat ini pemerintah kan sudah berencana akan segera mengucurkan bansos,
dalam bentuk BLT tunai ya, cash transfer gitu ya. BST. Ya tentunya tidak ke semua masyarakat, tentunya ke masyarakat yang paling terdampak lah. Mungkin ya rakyat kita yang mungkin ada di level bawah gitu ya. Begitu. Kemudian juga di luar itu juga saya dengar juga akan diberlakukan lagi diskon tarif listrik, jadi walaupun belum jelas untuk yang di golongan yang mana saja itu ini. Jadi intinya adalah walau pengetatan ini juga harus diimbangi dengan bagaimana kemudian pemerintah ini bisa memberikan bantuan sosial untuk menolong sementara gitu masyarakat yang terdampak oleh pengetatan ini gitu. Nah, kalau kemudian ini sudah berhasil ditekan, kemudian ini mulai dilonggarkan, aktivitas juga sudah mulai berjalan, sudah secara otomatis itu konsumsi itu akan mulai ada lagi dan kemudian itu akan berpengaruh ke ekonomi. Tapi ya memang tidak semudah itu juga, karena memang akhirnya gimana pun juga ya semua orang termasuk perusahaan ya harus menelan pil pahit dulu sih buat sementara ini. Baik. Terima kasih banyak Bang Yura Syahrul, Pimret Katadata.id yang telah bergabung bersama Inus Pagi. Terima kasih Bang.